Kang Emil, ini semangatnya masih besar sekali. Dan kali ini saya ingin tahu juga soal modal. Ini kan Betul. banyak sekali alasan anak-anak muda, ya kita nggak punya modal, kita nggak bisa dapetin akses untuk ya memperbesar usaha kita dan seterusnya, sehingga patah semangat. Soal modal ini seberapa pentingnya di dalam sukses seseorang? Ya tadi, karena kita ada 4 level, pemula, lanjutan, madya utama, maka dukungan dari perbankan yang kebetulan Jawa Barat istimewanya punya bank sendiri, bank terbaik regional kita, Bank BJB, itu beda-beda treatmentnya kira-kira begitu. Ya. Kalau yang masih single, masih belum ada bankable, nanti ada treatment khusus. Kalau sudah besar, menuju besar sekali, itu juga ada pola dan kredit yang khusus. Tapi semuanya sudah saya perintahkan bahwa ini harus sukses karena ini adalah tentang masa depan. Kalau petani milenial ini berhasil, maka akan menginspirasi jutaan anak-anak se-Indonesia. Jadi kita tidak selalu lancar, tidak selalu mulus, ada kendala-kendala, tapi saya bilang ke tim, pastikan urusan finansial tidak jadi kendala dalam meraih cita-cita ini. Kita bank punya sendiri, fokus pada program pemerintah Jawa Barat, dampingi, ya, cari solusi. Jadi saya arahkan itu harus ada solusi. Iya. Jangan, oh ini nggak bisa ditinggalkan, nggak boleh. Kalau gitu kita panggil aja ya, wakil dari Bank BJB. Di sini sudah ada Ibu Nancy Adistiasari, Direktur Komersial dan UMKM. Ini cocok sekali ya bidangnya. Ini adalah calon-calon nasabah BJB atau bahkan ada yang sudah ini ya. Nah, tapi boleh tahu di dalam konteks mendukung program ya dari petani milenial dan kemudian melihat potensi yang ada di antara anak-anak muda saat ini yang sudah mulai mungkin berhubungan atau yang makan belum, apa dukungan yang diberikan selama ini? Satu hal yang menarik ketika kami koordinasi dengan stakeholder terkait program ini, ternyata kebutuhan teman-teman petani ini nggak cuma modal. Jadi yang akan saya angkat pertama di sini adalah mengenai literasi. Ketika diidentifikasi dari para calon petani milenial, apa sih yang dibutuhkan? Yang cukup mengejutkan, di antaranya itu butuh misalnya bibit. Mereka juga ada butuh, saya punya kemampuan, saya punya bibit, tapi saya nggak punya lahan. Ada juga yang merasa, saya ingin pendampingan dari awal karena saya tidak tahu bagaimana cara menjual produk saya. Nah itu kita kedepankan dulu masalah literasi ini. Jadi kami di Bank BJB punya beberapa program yang intinya kita buat bagaimana para calon petani ini mendapat peningkatan kompetensi dalam semua aspek, mulai dari kompetensi dasar mengenai pertaniannya itu sendiri, lalu kompetensi marketing, kompetensi pencatatan keuangan, dan yang terakhir menarik yang lagi banyak yang berminat Pak Gub, peningkatan untuk kemampuan digital dalam hal mereka berjualan secara online. Nah ini hal-hal yang kita tekankan di awal karena tentunya kami melihat banyak sekali hal-hal yang bisa dikembangkan dari para petani terkait literasi ini. Setelah itu baru tentunya kita juga akan support dalam hal pemodalan. Kesimpulannya bukan semata-mata ngasih akses untuk modal ya, Karena tapi kita ada lihat dulu proses pranya ini Betul. ya. Soalnya gini Bang Andi, Iya. kalau tiba-tiba Bank BJB buru-buru ngasih uang, petani milenial tidak paham apa yang dia cari, nanti uangnya kan dibelanjakan ke hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Betul. Dia butuhnya bibit, dikasih uang nggak paham, dia belanja ke yang bukan bibit. Betul. Akhirnya kan ujung-ujungnya usahanya jadi tidak lancar, makanya dipastikan dulu apa sih uang itu buat sisi yang mana yang akan dibiayai kan. Untuk marketingnya kah, untuk bibitnya, untuk karyawan, untuk apa, nah itu dikelirkan dulu kira-kira prosedurnya begitu. Jadi kita identifikasi dulu Identifikasi kebutuhannya dulu, apa. kemudian diberikan bekal, baru modal. Jadi bukan Betul. modal di depan ya. Bukan. Baik, silakan duduk dulu. Oke, terima Ya. kasih. Nah, kalau bicara modal, ini kan sudah sampai ke modal nih. Ya. Sebagian dari teman-teman yang hadir di sini yang sudah menjalankan kegiatan usahanya tentu membutuhkan akses modal. Bahkan mungkin nanti saya nggak tahu ini, yang belum berusaha tapi punya proposal yang menarik, punya upaya untuk melakukan usaha dan dianggap wah ini bagus dan pasti berhasil karena sudah ada contoh, apakah itu juga dikasih modal? Nah modal ini bagaimana kriteria modal? Dari sisi perbankan pun kami juga
melakukan pemodalan dalam beberapa tahap, persis seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan. Untuk yang belum punya pengalaman atau masih pemula, kita selalu dampingi dulu di awal dan ada program lain yang memang secara spesifik kita khususkan untuk yang belum punya pengalaman. Nah, begitu ada pengalaman kita masuk ke tahap pemula, di situ kita bisa masuk dengan pembiayaan dari BJB atau juga menggunakan KUR yang super mikro, itu memang diperkenankan. Dan selanjutnya kita juga akan masuk ke beberapa program lainnya di mana kita juga selalu bergandengan dengan program pemerintah seperti KUR dan ujungnya kita berharap yang tadinya mereka ada di segmen UMKM atau mungkin di bawahnya lagi yang mikro, itu bisa naik kelas menjadi nasabah atau skala usahanya itu naik kelas menjadi skala komersial. Ini kita siapkan dari mereka mulai sampai mereka naik kelas dan itu selalu kita monitor. Baik dari jumlahnya, baik dari angka atau nominal uangnya dan juga efek terhadap apakah dia misalnya terdapat peningkatan omset atau ternyata meningkatkan jumlah orang yang bekerja di tempat tersebut, itu semuanya kita ukur. Baik. Kang Emil, di akhir acara kita ini bisa sampaikan sesuatu karena ada yang bertanya-tanya apakah program ini akan berlanjut ya. Apakah karena gubernurnya nanti selesai, apakah program ini selesai? Dan kemudian bagaimana nasib 30.000 orang yang sekarang berharap bisa ikut dalam program ini? Dan terakhir mungkin pesan kepada semua yang hadir di sini maupun yang menonton acara ini berkaitan dengan bagaimana anak-anak muda kita dorong untuk menjadi petani milenial dalam konteks untuk ketahanan pangan Indonesia. Bukan untuk Jawa Barat saja, tapi Jawa Barat untuk Indonesia. Di akhir acara ini saya ingin menyemangati bahwa gagasan kedaulatan pangan, gagasan regenerasi petani itu adalah gagasan masa depan. Harus menjawab tantangan dunia lah kira-kira begitu. Maka saya sampaikan kepada tim dari Pemprov, ini bukan program nama saya, ini program pemerintah. Pemerintah itu bukan individu, pemerintah itu institusi. Gagasannya boleh datang dari individu, tapi kebermanfaatannya dan eksekusinya itu adalah institusi. Maka siapapun gubernurnya, itu poin saya, bupatinya, wali kotanya, program ini adalah yang harus dilestarikan. Karena menjawab dua tantangan tadi. Suatu saat ada krisis pangan, kita bertahan dengan benteng pertahanan para tentara-tentara pangan inilah kira-kira begitu. Kedua, pada saat generasi petaninya sudah lansia, kita tenang karena ada anak-anak muda yang bersemangat untuk menggantikan itu. Jabar juara, Petani juara. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Anda tadi yang nonton acara ini tidak dari awal, jangan khawatir karena ini akan ditayangkan ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Kami undang kembali 3 narasumber tadi, Koni, Reda, dan Kang Usep untuk hadir di sini. Juga saya langsung undang Ibu Rektor Unpad, Ibu Rina Indiastuti untuk hadir ke depan untuk memasangkan rompi tanda wisuda berlangsung. Rompi, teman-teman yang lain sudah siap dengan rompi masing-masing? Coba angkat rompinya. Baik, aba-aba nanti dari Gubernur Provinsi Jawa Barat. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dengan ini saya Gubernur Jawa Barat mewisuda 4095 petani milenial angkatan 2022. Jabar juara, petani juara.